And it goes a little something like Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi dalam pelajaran IPA untuk kelas 9, masih dengan materi listrik statis untuk bagian yang kedua. Pada minggu lalu kita sudah mempelajari materi listrik statis yang pertama, yaitu adalah mengenai hukum Coulomb. Nah, pada pertemuan yang kedua kali ini, kita akan mempelajari mengenai medan listrik. Nah, medan listrik sendiri adalah ruang di sekitar suatu benda bermuatan yang bisa mempengaruhi benda lain seperti menarik atau mendorong. Nah, jika digambarkan, ini adalah gambar dari medan listrik untuk benda yang bermuatan positif maupun benda yang bermuatan negatif. Nah, kita lihat dulu satu-satu ya. Dari benda yang bermuatan positif dulu. Nah, pada benda yang bermuatan positif, medan listriknya ini kan digambarkan melalui tanda anak panah ini. Nah, kita lihat nih, tanda anak panahnya ini, dia mengarah ke bagian luar. Nih, semuanya ya, ke arah bagian luar. Berarti bisa kita pastikan kalau benda yang bermuatan positif, arah medan listriknya dia keluar. Nah, jadi kalau misalnya di bagian sini ada benda nih, otomatis bendanya juga akan terdorong. Sehingga nanti posisi bendanya otomatis akan menjauh karena dia didorong. Nah, beda lagi pada benda yang bermuatan negatif. Kita lihat nih tanda panahnya dia mengarah ke bagian mana? Nah, ini mengarahnya ke bagian dalam. Kalau mengarah ke bagian dalam berarti dia sifatnya menarik. Nah, jadi kalau misalnya di bagian sini nih ada benda, otomatis bendanya akan tertarik. Sehingga posisinya menjadi mendekat. Jadi kalau pada benda yang muatan positif, medan listriknya dia mendorong, otomatis bendanya menjadi menjauh. Kalau pada yang muatan negatif, dia medan listriknya dia menarik, sehingga bendanya menjadi mendekat. Nah, sekarang masuk ke rumus untuk medan listrik. Nah, rumusnya ini kurang lebih sama ya, seperti dengan rumus pada hukum Coulomb yang kemarin, mirip-mirip cara mengerjakannya. Nah, rumusnya adalah E sama dengan K dikali Q dibagi R kuadrat. E-nya di sini adalah medan listrik, satuannya Newton per Coulomb, kemudian K-nya adalah konstanta, besarnya pun masih sama, 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per Coulomb, Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Kemudian Q-nya ini adalah muatan benda yang mempengaruhi, satuannya adalah Coulomb, dan R-nya ini adalah jarak antar benda, satuannya adalah meter. Kita langsung ke contoh soalnya ya. Nah, misalnya ada sebuah titik terletak 3 cm dari benda dengan muatan 18 kali 10 pangkat min 6 Coulomb. Tentukan kuat medan listrik dan arah medan listriknya. Oke, kita tuliskan dulu diketahuinya. Yang pertama adalah dari R. R ini tadi adalah jaraknya, 3 cm. Kita ubah ke dalam bentuk meter, dibagi 100 menjadi 0,03 meter. Kita ubah lagi menjadi bilangan per pangkatan 10, menjadi 3 kali 10 pangkat negatif 2. Nah, kenapa di sini pangkatnya negatif? Karena bilangan ini, dia bentuknya adalah bilangan desimal. Sehingga kalau diubah, otomatis menjadi pangkatnya negatif. Terus dari mana nih angka 2 di sini? Nah, angka 2 di sini didapatkan dari ini. Di belakang koma ini terdapat 2
angka. Angka 0 dan angka 3. Sehingga menjadi 3 kali 10 pangkat negatif 2. Kemudian Q-nya. Q-nya adalah 18 dikali 10 pangkat negatif 6 kolom. Kemudian konstantanya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Yang ditanyakannya tadi ya, E dan juga arahnya itu ke mana? Oke, kita jawab. Nah, ini diketahuinya ya, agar lebih mudah kalian memahaminya. Oke, yang pertama, rumusnya kita tulis. Tadi rumusnya adalah E sama dengan K dikali Q dibagi R kuadrat. Kita masukkan ke dalam rumus. K-nya 9 kali 10 pangkat 9, Q-nya 18 kali 10 pangkat min 6, kemudian R-nya 3 dikali 10 pangkat min 2 dikuadratkan. Nah, kemudian kita kelompokkan dulu nih yang di bagian atasnya. Yang di bagian atasnya yang ini nih. Nah, bilangan yang ini kita dekatkan nih. Nah, kemudian pangkat 10-nya kita hitung. Karena bilangan pangkat 10-nya dikali, berarti pangkatnya menjadi ditambah. Nah, terus yang bagian ininya kita kerjakan. Nah, 3 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan. Pertama-tama 3-nya kita kuadratkan. 3 kuadrat berarti 9. 10 pangkat min 2 dikuadratkan. Kalau dalam dikuadratkan gini berarti pangkatnya kita kali. Min 2 dikali 2 berarti hasilnya min 4. Jadi hasilnya 9 kali 10 pangkat min 4. Nah, kalau sudah, kita lihat nih. Ada nggak ya bilangan yang bisa kita coret? Di sini bisa ya. Kita coret nih misalnya 9 dengan 9. Berarti 9 dibagi 9 hasilnya adalah 1. Jadi hilang. Nah, jadi hilang angka 9-nya. Karena tadi 9 dibagi 9 hasilnya adalah 1. Berarti tinggal 18 dikali 10 pangkat 3 dibagi 10 pangkat min 4. Nah, kalau sudah, lalu tinggal kita bagi. Nah, kalau pada bilangan berpangkat, yang operasinya adalah dibagi, maka menjadi dikurang. Ya, berarti 3 dikurangi negatif 4. Negatif ketemu negatif, berarti di sini menjadi positif. Jadi hasilnya adalah 18 dikali 10 pangkat 7 kolom. Jadi besar medan listriknya adalah 18 dikali 10 pangkat 7 kolom. Kemudian arahnya kemana nih? Mendekat atau menjauh? Kita lihat muatannya di sini. Nih, muatan di sini dia kan bernilainya positif atau negatif. Di sini kan positif. Kalau positif tadi arahnya berarti menjauh. Jadi medan listriknya 18 kali 10 pangkat 7 kolom arahnya adalah menjauh. Jadi ini ya, mengerjakannya pun masih mirip dengan yang gaya kolom kemarin. Nah, kalau sudah, ini ada satu latihan soal. Ini persis sama seperti contohnya, hanya diubah angkanya saja. Jadi, kalau memperhatikan, kalau memahami, pasti akan bisa mengerjakan soal yang ini. Oke, kalau sudah berarti selesai sudah juga pembelajaran hari ini. Kita kembali lagi di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.